Bab 312 Alam Roh Sejati 1. Keputusan saya sudah final. Suara besar itu bergema di seluruh aula. Penatua regulasi berambut putih dan rekannya agak terkejut dengan keputusan Wakil Patriark. Sebagian besar waktu, Wakil Patriark akan memikirkannya bersama para tetua dan pelindung. Para eselon atas semua sangat menghormati rambut berwarna darah ini Wakil-Wakil Patriark. Namun, kadang-kadang Wakil Patriark akan melalui keputusan yang dia buat sendiri dan hasilnya akan membuktikan dia benar, terutama jika itu dianggap orang. Rambut berwarna darah Wakil Deputi lelaki memiliki mata yang bagus dalam melihat orang, tapi kali ini semua orang saling memandang. Belum pernah ada pemimpin bab muda seperti itu di agama darah besi. Zhao Feng baru berusia 16 hingga 17 tahun dan bahkan tidak dianggap dewasa di beberapa tempat. Petik 2. Pelindung berkerut itu berpikir, karena dia adalah orang yang memberi Zhao Feng peringatan sebelumnya di ibu kota, dia tahu tentang sejarah pemuda ini. Bahkan dia mempertanyakan pengaturan Wakil Patriarki, tetapi karena Wakil Patriarki telah membuat keputusan ini, sekelompok orang tidak bisa menentangnya. Seperti ini, Zhao Feng menjadi pemimpin bab termuda dalam sejarah agama darah besi. Para eselon atas menghela napas dan penasaran. Wakil Patriark, bab mana yang Anda atur untuk memimpin Zhao Feng? Penatua regulasi putih tidak setuju dan malah mengubah topik pembicaraan. Kapitel mana yang tidak memiliki pemimpin saat ini? Timo bertanya dengan santai. Bab 1000 air dan bab langit abadi, keduanya tidak memiliki pemimpin bab. Di antara keduanya, bab 1000 air lebih dekat dan dua letnan sangat kuat dan pemimpin bab belum memutuskan. Bab langit abadi lebih jauh dan pemimpin bab lama baru saja mencapai akhir hidupnya. Kata perempuan berambut putih itu. Atur Zhao Feng untuk memimpin bab 1000 air. Timo berkata tanpa ragu. Mendengar ini, ekspresi eselon atas berubah. Bab 1000 air lebih dekat ke markas utama agama darah besi dan Wakil Patriark melakukan ini untuk membantu Zhao Feng. Namun, dua letnan dari bab 1000 air, Yunsa dan Chen Mengzhen, bukan tipe yang menahan. Mereka sangat kuat dan telah mengincar posisi pemimpin bab. Ini khususnya bagi Yunsa yang sekarang tidak terkendali. Petik 2. Berpikir sampai di sini, perempuan berambut putih itu tersenyum. Bab 1000 air sedikit lebih dekat ke ibu kota, yang berarti bahwa itu lebih padat dan lebih memikat daripada tempat-tempat jauh. Namun, ini juga berarti bahwa persaingan di dalam bab 1000 air itu besar dan faksi yang terlibat kompleks. Timo tampaknya tidak terlalu memikirkan hal ini dan segera mempromosikan Zhao Feng menjadi pemimpin bab 1000 air. Kamu tinggal di markas selama setengah bulan. Aku akan memberimu pembantu untuk pergi bersamamu kalau begitu. Petik 2. Timo memberitahu Zhao Feng. Zhao Feng menganggukkan kepalanya lalu mengambil token pemimpin bab dan barang-barangnya saat dia akan tinggal di markas untuk sementara waktu. Akan sulit bagi bocah ini untuk mengendalikan bab 1000 air dengan kekuatan dan pengalamannya saat ini. Dengan Yunsa dan Chen Meng dan sikap mereka, mereka pasti tidak akan mematuhi pemimpin bab yang muda dan lemah. Eselon atas di aula mengirim Zhao Feng pergi dengan mata mereka dan senyum main-main. Mereka telah meramalkan pemandangan bahwa Zhao Feng pasti tidak akan bisa bertahan lama menjadi pemimpin bab air 1000. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemajuan Scarlet True Dragon Gathering. Timo mengubah topik pembicaraan. Dalam agama darah besi, di aula damai dengan mutiara di langit-langit dan dinding. Menjadi pemimpin bab, Zhao Feng secara teknis eselon atas dari besi darah agama, jadi perawatannya jauh lebih baik daripada norma. Dia duduk bersila, dan menyatukan kesadarannya ke lantai 2 Lightning Inheritance-nya. Kembali di Danau Flooding, kota Zhao Feng telah mencoba memasuki lantai kedua dari warisan petir. Persyaratan untuk memasuki lantai 2 adalah kultivasi di True Human Rank, tetapi karena tingkat energi mental Zhao Feng tinggi dan mata spiritual Tuhannya memberinya kemampuan untuk belajar dengan cepat, ia bisa memahaminya saat itu, tetapi itu jauh lebih sulit. Dan sekarang, setelah mata spiritual Tuhan Zhao Feng pergi tidur nyenyak dan kultivasinya telah mencapai setengah langkah realem spirit realem, itu jauh lebih mudah baginya untuk memahaminya. Dalam benaknya, tampilan Lightning Inheritance lebih tepat dan lebih besar. Dari tampilan yang megah ke yang mungil, ia bisa melihat asal mula segala sesuatu. Ini adalah keahlian Zhao Feng. Dimensi mata kirinya memungkinkannya untuk menyalin penggunaan keterampilan. Bunga-bunga petir mekar dan menghilang di dimensi mata kirinya. Zhao Feng bertemu beberapa pertanyaan rumit sambil memahami.
Salah satunya adalah bahwa kekuatan petir sangat lemah di surga bumi Yuan Qi kecuali cuacanya badai. Beberapa serangan dari realem spirit realem akan menjadi lebih kuat alih-alih lebih lemah setelah meninggalkan tubuh mereka. Ini adalah karena penggabungan surga bumi Yuan Qi. Dalam situasi normal, hanya mereka yang berada di True Lord Rank yang dapat menggabungkan Key of Spirit sejati mereka dengan Heaven Earth Yuan Qi. Orang-orang di True Human Rank hanya bisa menyerap sampai batas tetapi itu tidak cukup untuk benar-benar menggabungkan mereka bersama. Sepertinya kemacetan saya adalah karena kultivasi saya yang terbatas. Zhao Feng mengerti masalahnya. Hanya ketika semua ki setengah langkah roh sejatinya telah dikonversi menjadi ki roh sejati, elemen petir dalam tubuhnya berinteraksi dengan surga bumi Yuan Qi di luar. Berkata sederhana, hanya ada satu masalah dan itu adalah untuk menerobos ke alam roh sejati. Selama dia mencapai alam roh sejati, Zhao Feng bisa mendapatkan wawasan dari lantai kedua dari Lightning Inheritance. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng hanya berfokus pada kultivasi dan mengatur barang-barang yang ia dapatkan dari treasury bulan air dan lelang naga meningkat. Weng gelombang-gelombang, Zhao Feng ki setengah langkah roh sejati mulai beredar dan rona petir mengelilingi tubuhnya. Mereka yang mendekat akan membeku karena disambar petir. Setelah ki setengah langkah roh sejati saya mencapai 60%, itu mengkonversi bahkan lebih lambat. Alis Zhao Feng berkerut, apapun yang mendekati batas akan menjadi lebih sulit. Tentu saja, dalam situasi normal, mereka yang telah mengubah 60% dari ki setengah langkah roh sejati mereka dapat mencoba menerobos ke alam roh sejati, tetapi peluang keberhasilannya tidak tinggi. Zhao Feng melepaskan indranya dan kinya setengah langkah roh sejati akan lolos melalui kepalanya untuk merasakan surga bumi Yuan Qi yang tak terhitung jumlahnya di udara. Surga bumi Yuan Qi termasuk setiap elemen. Ada kilat, angin, api. Tingkat energi mental Zhao Feng sebanding dengan True Human Rank dan dengan sumber energi mental yang kuat dari mata spiritual Tuhannya, ia memiliki keuntungan yang lebih besar daripada kebanyakan orang karena ia bisa merasakan surga bumi Yuan Qi. Dia segera merasakan desisan kekuatan petir. Langkah pertama, Zhao Feng ki setengah langkah roh sejati berinteraksi dengan kilat di surga bumi Yuan Qi dan membersihkan kekuatan sejatinya. Orang-orang di alam ascended bisa melakukan ini tetapi hanya nyaris. Langkah kedua, mencapai kedekatan dekat dengan kekuatan petir dalam surga bumi Yuan Qi. Langkah ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di setengah langkah realem spirit realem. Beberapa keterampilan dan teknik mengejar keadaan energi mental dan dengan mencapai hubungan dekat dengan surga bumi Yuan Qi, mereka dapat melepaskan kekuatan yang kuat. Semakin tinggi level skill, semakin dekat satu afinitas yang bisa dicapai. Semakin tinggi afinitasnya, semakin seseorang dapat menyerap ki roh sejati. Zhao Feng mengangguk. Melalui indranya, ia lebih mengerti tentang alam roh sejati. Pada saat yang sama hal-hal yang tidak dia mengerti di Origin Core Ruins menjadi jelas. Seiring waktu berlalu, afinitas Zhao Feng dengan kilat di udara menjadi lebih tinggi. 3 hari kemudian, beberapa kilat di udara diserap ke dalam tubuhnya. Karena tingkat energi mentalnya cukup tinggi dan dia memiliki mata rohnya, Zhao Feng bisa menarik lebih banyak dan lebih banyak menyalakan Yuan Qi. Pada hari kelima, suara guntur terdengar dari atas aula Zhao Feng. Mereka yang berkultivasi tinggi akan menemukan bahwa petir Yuan Qi di sini lebih padat daripada tempat lain. Surga bumi Yuan Qi adalah blok bangunan alam semesta. Manusia adalah sebuah atom dan ketika mereka menyerap cukup banyak surga bumi Yuan Qi dengan kualitas dan kuantitas tinggi, mereka akan dapat mengendalikan lebih banyak kekuatan. Ketika kultivasi seseorang cukup tinggi, bahkan sebuah atom bisa menjadi penguasa yang mengatur yang hidup. Di bawah sedikit pertemuan kilat, wawasan Zhao Feng menjadi lebih dalam dan ini juga meningkatkan energi mentalnya. Hari ke-10, Zhao Feng bisa menyerap cahaya Yuan Qi saat ia ingin membersihkan jiwanya dan kekuatan sejati. Pada titik ini, alam roh sejati tidak memiliki pintu tertutup lagi. Yang dia butuhkan adalah waktu. Qi saya setengah langkah roh sejati telah mencapai 80-90%. Yang paling penting adalah jumlah kekuatan sejati dalam tubuhku telah berlipat ganda. Petik 2. Zhao Feng tersenyum ketika dia membuka matanya. Sekarang, dia hanya satu langkah dari langkah terakhir, untuk membentuk sumber roh sejati di dalam dantiannya. Selama dia berhasil, dia akan menjadi ahli di alam roh sejati. Terlepas dari itu, dia tidak jauh berbeda dari mereka yang ada di alam roh sejati. Setelah mencapai langkah ini,
Zhao Feng merasa seolah-olah dia adalah seekor ikan di dalam air ketika mengolah lantai kedua dari Lightning Inheritance. Karena kedekatannya dengan petir Yuan Qi, ia bahkan bisa menangkap petir Yuan Qi di udara. Siwu, Zhao Feng mengangkat tangannya dan rantai kilat mencambuk dan membentuk ular kilat sepanjang setengah yard. Dalam beberapa saat nafas, itu tidak menghilang tetapi malah menjadi lebih kuat. Tanpa dukungan kekuatan sejati, ular kilat masih bisa membungkusnya 3 kali. Ini karena ketika setengah langkah roh sejati dikirim, Zhao Feng juga bisa menangkap dan berinteraksi dengan kilat Yuan Qi di luar. Seperti ini, Zhao Feng akhirnya memasuki pintu lantai kedua dari Lightning Inheritance. Setelah itu, ia mulai mendapatkan wawasan tentang keterampilan gerakan, pelanggaran, pertahanan, dan beberapa teknik rahasia yang kuat. Bilah petir, Zhao Feng mengangkat tangannya dan dengan gemuruh guntur, pisau tajam yang terbuat dari kilat muncul. Itu berkilauan dan bersinar secara realistis. Sebelum ini, Zhao Feng sudah bisa membuat bilah petir tetapi hanya 3 kaki panjang dan sangat kasar. Tidak hanya itu, ia juga menyia-nyiakan banyak kekuatan sejati. Sekarang bilah petir itu adalah bilah yang berisi ketajaman dahsyat. Seu, bilah petir menyala dan senjata tingkat mortal tingkat tinggi di sebelah Zhao Feng diiris menjadi 2 dengan asap hitam mengalir keluar dari itu. Pelanggaran yang mengerikan. Itu pasti bisa mengiris membuka ki pertahanan True Force dari para ahli True Human rank normal. Petik 2. Zhao Feng sangat gembira. Bab 313 Alam Roh Sejati 2. Beberapa hari kemudian, seorang pria dan wanita duduk bersama di atas 3 lotus berwarna. Laki-laki itu memakai jubah mistik luo surga biru dan putih dan rambutnya biru. Mata kirinya berwarna biru es dan dia memiliki ekspresi dingin saat dia duduk bersila. Di sebelahnya adalah wanita berpakaian merah muda yang tampak berusia sekitar 20. Wanita berpakaian pink ini bernama Dai Ye dan adalah penolong yang dikirim Timo ke Zhao Feng. Kultivasinya telah mencapai peringkat manusia sejati. Menurut Timo, Dai Ye adalah pelayan pembantu patriark sejati yang misterius dan kultivasinya, usia dan pengalaman tidak bisa diambil dengan penampilannya. Dapat dilihat betapa pentingnya Timo pada Zhao Feng dengan memberinya penolong yang unik. Pemimpin Bab 1000 air dekat sungai 1000 air. Bentang alam di sana rumit dan setidaknya ada 100 kekuatan di sana. Beberapa kekuatan yang lebih besar termasuk keluarga Sisi Yun, keluarga Sisi Bi, 100 Flower Chapter dan banyak lagi. Suara Dai Ye lembut dan sangat imut. Di Canopy Great Country, pasukan kekaisaran, 3 sekte, dan 4 keluarga telah menyebar ke seluruh negeri. Bahkan di ibu kota, ada kekuatan agama darah besi. Sungai 1000 air sama saja. Selain dari bab agama darah besi, ada juga beberapa kekuatan lain seperti keluarga Sisi Yun, keluarga Sisi Bi, 100 Flower Chapter dan Co. Yang Dai Ye sebutkan adalah mereka yang besar. Keluarga dan klan yang lebih kecil tidak termasuk. Dalam lusinan tahun terakhir di Sungai 1000 air, kapal agama darah besi adalah kekuatan terkuat di sana seperti keluarga Danau Liu yang banjir di wilayah Danau Banjir. Jika Lord Lake City Flooding tidak naik ke True Lord Rank, posisi Zhao Feng saat ini akan memiliki status yang sama dengan dia. Tentu saja, keluarga Liu Danau Banjir sudah menjadi keluarga sampingan yang lebih besar dalam keluarga Liu dan mereka memegang daerah mereka sendiri. 100 bab bunga. Zhao Feng menjadi sedikit tertarik pada salah satu pasukan. Bab 100 bunga adalah klan jahat yang dulunya milik bajak laut bulan. Setelah bajak laut Watermoon meninggal, 100 Flower Chapter juga jatuh tetapi bahkan kemudian, itu masih bisa dibandingkan dengan keluarga Sisi Yun dan keluarga Sisi Bi. Bab 100 bunga dapat peringkat dalam 5 kekuatan teratas di wilayah Sungai 1000 air dan itu adalah klan Wick yang membahayakan keluarga yang berbeda dan wanita cantik. Mereka memiliki reputasi yang sangat buruk. Petik 2. Dai Ye memeriksa pemimpin bab termuda dalam sejarah agama darah besi dengan mata berbinar. Zhao Feng telah memecahkan rekor. Dengan hanya 16 hingga 17 tahun, ia bahkan tidak dianggap sebagai orang dewasa dan budidayanya belum mencapai alam roh sejati. Pemuda ini tidak banyak bicara dan dia akan berkultivasi sebagian besar waktu. Kadang-kadang, bahkan Dai Ye yang memasukkan kinya dari roh sejati ketiga bunga teratai berharga untuk menerbangkannya. Segera, Zhao Feng memahami situasi umum di sekitar Sungai 1000 air. Apa yang harus aku khawatirkan ketika kita mencapai bab 1000 air? Zhao Feng dengan rendah hati meminta saran. Di permukaan, bab 1000 air memiliki 6 penggarap realem spirit sejati.
Di antara mereka, dua Letnan Yun Sa dan Chen Mengzhen keduanya berada di puncak True Human Rank dan ketika keduanya bergabung, mereka bahkan telah mengalahkan ahli True Mystic Rank. Tentu saja, keduanya sama-sama mengincar posisi pemimpin bab dan aku khawatir mereka tidak akan terlalu patuh. Dai Ye tidak menyembunyikan faktor-faktor yang tidak menguntungkan bagi Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggosok dahinya. Sepertinya tekanan pada dirinya tidak kecil. Kepentingan terbesar saat ini adalah untuk mencapai alam roh sejati. Dengan cara ini, akan ada lebih sedikit tekanan dan rumor. Kecepatan terbang Triflowered Treasure Lotus sangat cepat dan dekat dengan pembudidaya True Mystic Rank normal. Pada saat yang sama, itu juga sangat stabil. Kelemahannya adalah bahwa Triflowered Treasure Lotus hanya dapat memuat maksimal 2 hingga 3 orang. Tapi tanpa diragukan lagi, pelanggaran, kecepatan, dan kemampuan dukungan Triflowered Treasure Lotus membuatnya menjadi barang paling berharga Zhao Feng. Setelah itu, Zhao Feng juga memeriksa peta sungai seribu air. Akhirnya, di tepi terluar tempat itu, Zhao Feng melihat nama benteng air melintang. Hehe. Jadi benteng air transversal dan 100 bunga bab keduanya di sekitar sungai seribu air. Hati Zhao Feng bergerak. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng dan Dai Ye tiba di bab 1000 air. Pemimpin bab baru langsung menyebabkan kekacauan di bab agama darah besi. Pemimpin bab baru ini adalah anak nakal yang bahkan belum menumbuhkan rambut. Petik 2. Kau ingin kami orang dewasa mendengarkan perintah anak-anak. Saya tidak mengerti apa yang dipikirkan markas besar agama darah besi. Petik 2. Eselon atas dari bab 1000 air semua marah. Dua letnan di depan, Yun Sa dan Chen Mengzhen, keduanya memiliki ekspresi buruk. Yun Sa adalah pemuda berjubah darah dengan ekspresi dingin dan dia memiliki aura berdarah sengit yang membuat kultivator True Human Rank normal bergetar. Chen Mengzhen adalah wanita yang menakjubkan yang tampaknya sangat mulia. Sepasang matanya terus bersinar. Keduanya saling bertukar pandang. Pemimpin kapitel baru ini dipromosikan oleh wakil patriark sendiri. Kedua, bocah ini rupanya menerima warisan bajak laut Water Moon dan telah menculik permaisuri Qin di ibu kota. Kata Chen Mengzhen, terus, mendapatkan treasury bulan air hanya keberuntungan. Menculik permaisuri Qin juga hanya kebetulan, sesuatu yang dilakukan tanpa jalan mundur. Jika wakil patriark tidak tiba, apakah Anda pikir dia bisa melarikan diri tanpa terluka? Petik 2. Yun Sa mencibir dingin. Jelas bahwa semua orang tahu tentang sejarah dan latar belakang pemimpin bab ini. Bagi mereka yang berada di bawah, mereka perlu melihat sikap dan kepribadian pemimpin bab baru jika mereka membuatnya marah. Untuk dua letnan, mereka perlu menemukan poin penting dan kemudian memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Chen Mengzhen tertawa dan berkata, tidak peduli apa, dia dipromosikan oleh wakil patriark sendiri dan terkenal di seluruh negeri. Kita tidak bisa melakukan apapun di permukaan atau jika itu menyebar. Yun Sa mendengus tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dengan dukungan dari wakil patriark, mereka jelas tidak bisa melakukan apapun di permukaan kepada pemimpin bab yang baru ini, tetapi mereka bisa menggunakan beberapa metode dalam kegelapan. Segera, pemimpin bab baru turun dari langit untuk 3 bunga teratai berharga miliknya. Mata semua orang dari agama darah besi menatap pemuda berambut biru dingin yang mengenakan surga Luo Mystic Cloak. Mata kiri biru es yang redup itu tampaknya mampu menembus apapun di dunia dan mengeluarkan dingin yang mengerikan. Eselon tengah dan bawah bab secara naluriah menghindari tatapannya. Tatapan pemimpin bab baru ini terlalu menakutkan. Dinginnya tampaknya mampu membekukan jiwa. Hanya dua letnan tidak menghindarinya. Garis keturunan mata, tapi sayangnya budidayanya terlalu rendah dan tidak memiliki cukup pengalaman. Yun Sao terkekeh dingin. Yang aneh adalah bahwa di samping pemimpin bab baru, ada juga pelayan pembantu berpakaian merah muda yang budidayanya telah mencapai True Human Rank. Dai Ye, pelayan pembantu yang paling terpercaya baik dari patriark dan deputi patriark. Petik 2. Chen Mengzhen mengenali pelayan pembantu berpakaian merah muda dan mengambil napas dalam-dalam. Sambil mengambil kembali perkiraannya yang rendah. Orang bisa melihat betapa wakil patriark mengagumi dan menempatkan penting pada Zhao Feng dengan mengirimnya ke Zhao Feng. Pemimpin bab salam. Ketika Zhao Feng mengeluarkan token pemimpin babnya, orang-orang di bawah ini semua membungkuk. Bahkan mereka yang sekuat Yun Sa dan Chen Mengzhen harus tunduk pada Zhao Feng sehubungan. Pada saat ini,
Zhao Feng merasa seolah-olah dia adalah penguasa langit turun tetapi dia tahu bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan wakil patriark kepadanya. Melalui mata spiritual Tuhannya, tidak sulit bagi Zhao Feng untuk melihat bahwa orang-orang ini tidak benar-benar mematuhinya. Pada hari pertama, Zhao Feng mengenal eselon atas dari bab agama darah besi. Para tetua akan melaporkan beberapa masalah penting kepada pemimpin bab. Pemimpin bab, keluarga Sisi Yun telah meningkat dalam kekuatan dengan cepat dan rank manusia sejati lainnya telah lahir. Meskipun kepala keluarga semakin tua dan tidak bisa menggunakan semua kekuatan True Mystic Rain-nya, mereka masih kekuatan terkuat yang mengancam bab air 1000. Petik 2. Belum lama ini, keluarga Sisi Yun bahkan menyebabkan masalah di tambang Primal Crystal di bawah kendali Tousan Water Chapter kami dan membunuh seseorang. Pasti ada beberapa niat mendasar di sini. Yang ini merekomendasikan untuk secara pribadi pergi ke keluarga Yun dan menyelesaikan masalah. Petik 2. Melaporkan kepada pemimpin bab 100 bunga telah sangat rendah dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa eselon atas curiga bahwa mereka mendapatkan beberapa treasury bulan air. Petik 2. Para tetua semua melaporkan masalah mereka. Zhao Feng mengerutkan alisnya. Dari sudut pandangnya, tampaknya masalah-masalah kecil ini telah diperbesar dan semuanya untuk keuntungan orang lain. Setidaknya sekarang, tidak ada kekuatan tunggal yang berani menantang kekuatan bab 1000 air. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan berada di pengasingan dan semuanya akan ditangani oleh Dai Ye. Zhao Feng bangkit dan memasuki tempatnya. Tampaknya dia tidak terlalu tertarik dengan masalah ini dan ini membuat Yun Sa dan Chen Mengzhen diam-diam gembira. Pemimpin bab yang baru tidak terlalu tertarik pada kekuasaan. Ini berarti bahwa mereka berdua masih memegang otoritas dalam jumlah besar. Yang bermasalah sebenarnya adalah Dai Ye. Pelayan pembantu ini bisa menemukan lubang dalam masalah dan menanyai mereka. Pemimpin bab yang baru hanya anak nakal dan tidak menakutkan. Masalah utamanya adalah pelayan ini. Petik 2. Yun Sa dan Chen Mengzhen mengalihkan perhatian mereka ke arah Dai Ye. Dai Ye bukan hanya bantuan Zhao Feng, dia juga penasihat kunci wakil patriark. Zhao Feng memiliki pekerjaan yang mudah dan akan menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi. Ki setengah langkah roh sejati sangat murni dan afinitasnya meningkat dengan surga bumi petir Yuan Qi. Setelah duduk sebentar, sudah ada petir Yuan Qi berkumpul di atasnya. Mencapai alam roh sejati tidak terlalu sulit bagi Zhao Feng. Yang dia butuhkan saat ini adalah waktu untuk menyingkat sumber roh sejatinya sendiri. Sumber roh sejati adalah asal dari ki roh sejati dan mengumpulkan esensi kehidupan dan darah dari pembudidaya. 4 hingga 5 hari berlalu, ki setengah roh sejati Zhao Feng telah mencapai tingkat murni dan hampir menjadi sepenuhnya murni. Bentuk likuiditas True Force bahkan lebih murni daripada ki asli True Spirit. Petir Yuan Qi di atas Zhao Feng menjadi lebih padat dan berkelana ke seluruh tubuhnya, mencuci tulangnya dan mengubah kinya setengah langkah roh sejati. Satu langkah terakhir, Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan tetesan hujan kekuatan sejati berkumpul kemudian menyusut seolah-olah membentuk kolam mini. Bab 314 Alam Roh Sejati 3. Agama Darah Besi, Bab 1000 Air. Dari aula pemimpin bab baru, gemuruh guntur terdengar dan daerah di sekitarnya menjadi penuh dengan surga bumi petir Yuan Qi. Pada akhirnya bahkan ada lengkungan samar petir ungu yang menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Setiap pembudidaya di alam terangkat atau lebih tinggi dalam radius 10 mil dapat merasakan perubahan di sini. Dia memang layak menjadi tempat yang sangat penting oleh wakil patriark. Bahkan belum 17 tahun, tetapi mampu mencapai alam roh sejati di usia yang begitu muda. Ini jarang terjadi bahkan di seluruh Canopy Great Country. Petik 2. Mata Dai Ye berputar saat dia menjaga Zhao Feng. Dengan pengalamannya, dia tahu bahwa Zhao Feng berkembang dengan lancar dan tidak ada hambatan. Gangguan dari pemimpin bab baru langsung mengumpulkan perhatian eselon atas dari bab 1000 air. Ekspresi Yun Sa dan Chen Mengzhen keduanya sedikit serius. Zhao Feng ini memang jenius. Untuk memikirkan itu saat itu kami berjuang untuk mencapai langit ke-6 dari alam yang terangkat. Selain itu, dia memiliki kekuatan darah yang unik. Petik 2. Alis Chen Mengzhen berkerut saat dia merasa bahwa situasi ini telah menjadi sedikit merepotkan. Jika Zhao Feng belum mencapai alam roh sejati, maka dia hanya akan menjadi semut yang memiliki latar belakang besar di mata mereka. Meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun di permukaan, mereka dapat melakukan hal-hal dalam gelap yang akan membuat bocah ini mundur dari bab ini. Namun,
Begitu Zhao Feng mencapai alam roh sejati, situasinya menjadi berbeda. Sekali roh sejati, tidak pernah fana. Kalimat ini biasa digunakan bahkan di Canopy Grid Country. Begitu seseorang mencapai alam roh sejati, bentuk kehidupan orang itu meningkat secara drastis dan umurnya juga meningkat dengan cepat. Jika dia mencapai alam roh sejati, itu memang akan merepotkan. Seseorang dengan kekuatan garis keturunan lebih kuat daripada mereka yang tidak memiliki keturunan, asalkan mereka memiliki peringkat yang sama. Selain itu, ia memiliki 3 bunga teratai berharga. Petik 2. Ekspresi Yun Sa terus berubah. Meskipun mereka berada di puncak rank manusia sejati dan tidak menempatkan peringkat manusia sejati normal di mata mereka, Zhao Feng memiliki terlalu banyak hal untuk diandalkan. Dia memiliki wakil patriark di belakangnya, bakat yang menakutkan, garis keturunan mata yang unik, dan barang-barang berharga. Semua hal ini mendorong ketenarannya ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak, saya harus menghentikannya untuk mencapai alam roh sejati. Semua orang tahu bahwa keberuntungan, bentuk, pil spiritual, dan keadaan hati adalah apa yang diperlukan untuk mencapai alam roh sejati. Jika saya menghentikannya sekarang, peluangnya untuk sukses nanti akan jauh lebih rendah. Petik 2. Kilatan dingin melintas di mata Yun Sa. Kamu gila. Jika wakil patriark mengetahui hal ini dan kamu tidak mati, kamu setidaknya akan kehilangan lapisan kulit. Petik 2. Chen Mengzhen melompat ketakutan. Huff. Kami jelas tidak dapat menggunakan orang dari bab kami sendiri. Kami perlu bantuan orang luar. Petik 2. Wajah Yun Sa redup. Bantuan orang luar. Mungkinkah Anda? Chen Mengzhen mengungkapkan pandangan pengertian. Di masa lalu, bab 1000 air tidak pernah dalam bahaya besar. Satu-satunya masalah yang mereka miliki adalah dengan keluarga Yun. Keluarga Sisi Yun telah memasuki tambang kristal primal yang dimiliki oleh Tousan Water Chapter dan membunuh seorang anggota agama darah besi. Anak itu membutuhkan sekitar 10 hari lagi untuk menyingkat sumber roh sejatinya. Selama periode ini, kita dapat membuat segalanya lebih besar. Setelah kedua pasukan bertempur, pemimpin bab harus hadir. Petik 2. Yun Sa menjilat bibirnya dengan ekspresi mengerikan. Chen Mengzhen memikirkannya sejenak. Sebelum mengangguk, dia harus mengakui bahwa ini adalah rencana yang sempurna. Mereka jelas tidak bisa bergerak sendiri, jadi mereka harus mengandalkan bantuan dari luar. Bantuan luar akan menjadi keluarga Sisi Yun, musuh terbesar Tousan Water Chapter. Selama 2 hari berikutnya, bab agama darah besi dan perseteruan keluarga Sisi Yun menjadi lebih besar. Kedua belah pihak tidak mengambil satu langkah pun ke belakang. Agama darah besi memiliki cara yang keras dan karena keluarga Sisi Yun adalah orang yang telah membunuh anggota mereka, agama darah besi jelas tidak akan menyerah. Segala sesuatu yang mereka lakukan tampaknya sesuai dengan cara khas Iron Blood Religion. Dalam 3 hari, agama darah besi dan pertempuran keluarga Sisi Yun mencapai tingkat yang baru. Pada awalnya, itu hanya pertempuran antara mereka yang berada di alam naik atau setengah langkah alam roh sejati. Kemudian orang-orang di True Human Rank berpartisipasi. Konflik mulai berevolusi secara bertahap ketika kedua belah pihak mulai berperang skala kecil. Pada hari kelima Yun Sa dan Chen Mengzhen memasuki pertempuran itu sendiri, membunuh ahli True Human Rank dari keluarga Yun dan melukai 2 ahli Human Rank sejati. Setelah itu, kepala keluarga Sisi Yun, pakar True Mystic Rank, juga membunuh rank manusia sejati dari agama darah besi. Situasi mulai meluas. Ini, apa yang terjadi? Mengapa keluarga Yun bekerja sama dengan sangat baik? Petik 2. Yun Sa dan Chen Mengzhen sama-sama terkejut. Di masa lalu, kepala keluarga Yun semakin tua dan tidak memiliki niat untuk bertarung, biasanya hanya menghindari bentrokan dengan agama darah besi. Namun, kali ini sangat aneh. Keluarga Sisi Yun adalah pihak yang membunuh anggota agama darah besi dan agama darah besi berjuang untuk membalas dendam, namun keluarga Sisi Yun menyerang balik tanpa Yun Sa dan Chen Mengzhen melakukan apapun. Semuanya berjalan terlalu lancar, pasti ada sesuatu yang terjadi. Mengapa keluarga Sisi Yun berani untuk berbenturan dengan kita secara langsung? Meskipun mereka memiliki ahli True Mystic Rank, apakah mereka benar-benar berharap untuk menang lebih dari yang mereka kalahkan? Selain itu, kami memiliki lebih banyak orang termasuk pengintai dan mata-mata. Petik 2. Chen Mengzhen merasa tidak nyaman. Melaporkan kepada Letnan, 100 Flower Chapter telah menipu mata-mata kami dan memperkosa beberapa anggota wanita kami sebelum melemparkan mayat mereka di gerbang, setengah langkah True Spirit Realm melaporkan.
Bab 100 bunga. Ekspresi wajah Yun Sa dan Chen Mengzhen berubah dan hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Sekitar waktu ini, 100 Flower Chapter telah bertindak aneh, dan Fan Flying Bandit telah menerima banyak harta di Treasury Bulan Air, khususnya Water Peach Fan Dewa Air yang telah meningkatkan kekuatannya secara dramatis. Keahlian The 100 Flower Chapter adalah perhitungan dan menggunakan metode kejam saat bertindak bersamaan dengan keluarga Sisi Yun. Ini akan membahayakan bab agama darah besi. Tidak berjalan baik, Yun Sa dan Chen Mengzhen keduanya menarik napas dalam-dalam. Di hari yang sama, The Iron Blood Religion Chapter menghadapi serangan balik dari keluarga Yun dan 100 Flower Chapter. Di permukaan, agama darah besi memiliki banyak anggota dan mata-mata yang bisa mengalahkan satu faksi. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa keluarga Yun dan bab 100 bunga yang terkenal akan bertindak serempak. Pada hari ke-7, kerugian bab agama darah besi menjadi lebih besar. Jika ini terus berlanjut, bab 1000 air akan menghadapi kehancuran. Jika Zhao Feng datang dan meminta maaf kepada saya, keluarga Sisi Yun bisa berpikir untuk menyerang bab agama darah besi. Seorang penatua tua dan berkeriput sambil mengenakan pakaian putih. Melayang di udara, seolah-olah dia adalah bulu tanpa berat. Dia mengeluarkan aura besar yang membuat mereka yang berada di True Human Rank bergetar dengan gelisah. Orang ini adalah kepala keluarga Sisi Yun, pakar True Mystic Rank. Buat pemimpin bab meminta maaf. Pemimpin bab kita bahkan belum berjalan setengah langkah dari bab 1000 air. Kapan dia menyinggung keluarga Sisi Yunmu? Petik 2. Yun Sa dan perusahaan merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin Zhao Feng telah menyebabkan masalah besar? Pemimpin bab yang baru itu menghancurkan lengan cucuku Yun Haiyang di Flooding Lake City. Haiyang adalah jenius terbaik keluarga Tousan Water Yun kami dan direkomendasikan kepada keluarga utama Yun. Dia penuh dengan potensi, tetapi dilumpuhkan oleh bajingan itu yang juga menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya yang hampir membuat kultivasinya jatuh. Saat ini dia masih dalam pemulihan. Kepala suara keluarga Sisi Yun itu dingin dan penuh amarah. Mendengar ini, para anggota dari bab agama darah besi saling memandang. Mereka telah mendengar tentang Yun Haiyang, jenius nomor 1 dalam keluarga Sisi Yun Air ribuan. Pada saat yang sama, ia juga cucu dari kepala keluarga yang lama. Namun, Yun Haiyang ini secara tak terduga memiliki permusuhan dengan pemimpin bab baru. Kembali di Flooding Lake City, Yun Haiyang cemburu dan menantang Zhao Feng dalam memanah. Pertempuran itu sangat berbahaya. Zhao Feng menggunakan semua kekuatannya untuk menutup lengan lawannya dalam es. Untungnya, Dewa Danau Kota telah membantu pada waktunya jika tidak Yun Yunyang akan menjadi patung es. Setelah kejadian itu, cedera Yun Haiyang sebenarnya lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya. Dinginnya busur Lohou telah melekat pada kekuatannya sendiri dan meresap ke tulangnya. Selama setengah tahun terakhir, Yun Haiyang telah terbaring di tempat tidur. Meskipun keluarga Yun telah mengundang banyak dokter, potensinya telah menurun, membuatnya sangat sulit baginya untuk mencapai alam roh sejati di masa depan. Secara kebetulan, pemimpin bab baru akan menjadi tokoh utama dalam 1000 air dan kekuatan di sana kebetulan melihat latar belakangnya. Namun, di bawah penyelidikan mereka menemukan bahwa bocah ini adalah orang yang telah melukai Yun Haiyang. Zhao Feng, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda karena telah membuat begitu banyak musuh. Anda lari dari Flooding Lake City, melukai cucu saya, dan kemudian mencuri dari Treasury Water Moon. Jika Fan Flying Bandit tidak menyarankan untuk bekerja sama dan membagi hadiahnya, aku tidak akan bergerak secepat ini. Petik 2. Kepala keluarga Sisi Yun mencibir dingin di dalam hatinya. Bandit kipas terbang dari bab 100 bunga telah menghaluskan kipas persik Dewa Bulan Air dan kultivasinya sekarang setengah langkah dalam True Mystic Rank. Dalam hal kekuatan bertarung, itu tidak lebih rendah dari miliknya, tapi metodenya jauh lebih kejam. Sisi Yun Sa merasa sangat tertekan. Karena keluarga Yun dan bab 100 bunga menyerang bersama, ia harus menghadapi keluarga Yun sementara Chen Mengzhen menghadapi bab 100 bunga. Letnan Yun, Letnan Chen telah dikalahkan dan ditangkap oleh Fan Flying Bandit. Seorang tokoh dengan cepat melesat lebih dekat. Apa? Chen Mengzhen telah ditangkap. Yun Sa menarik napas dingin saat keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia tahu kekuatan Chen Mengzhen dengan sangat jelas. Dia adalah seseorang yang telah bertarung melawannya selama bertahun-tahun. Namun,
Seorang ahli seperti dia telah dikalahkan oleh Fan Flying Bandit dan kemudian ditangkap. Kamu punya 3 hari untuk menyerahkan Zhao Feng. Keluarga Sisi Yun mencibir. Pausan Water Chapter, Aula Pemimpin Bab. Pemimpin Bab, keluarga Yun dan Bab 100 Bunga telah bekerja sama untuk menyerang Bab 1000 Air. 2 letnan membutuhkan bantuanmu. Petik 2. Seseorang melaporkan dari luar. Dai Ye berdiri di pintu masuk dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya di sini untuk melindungi Zhao Feng. Persetan, kata Zhao Feng. Dalam hatinya dia tahu bahwa Yun Sa dan rekannya, pasti mencoba untuk menghentikannya dari mencapai alam roh sejati. Pada titik waktu ini, sumber roh sejati di dalam tubuhnya telah terbentuk menjadi seukuran ibu jari. Weng gelombang. Tepat pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di dalam dantiannya, sumber roh sejati bajak laut bulan berinteraksi dengan sumber roh sejati Zhao Feng dan membentuk jembatan misterius. Sumber roh sejati itu lebih dari 10 kali lebih besar dari sumber roh sejati Zhao Feng, dan menciptakan buku transparan. Di buku itu ada beberapa kata, Mystic Flower Treasure Bible. Bab 315 Pemimpin Bab keluar dari pengasingan. The Mystic Flower Treasure Bible, yang telah dihancurkan oleh Zhao Feng, sebenarnya disimpan dalam sumber roh sejati bajak laut Water Moon. Bajak laut bulan air, kamu masih tidak tahan dengan keterampilan rahasiamu yang hilangkan. Kenapa lagi Anda meninggalkan trik ini? Petik 2. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng mengamati buku yang dibuat dari ki roh sejati dan dia tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan betapa mengerikannya keterampilan perhitungan bajak laut Water Moon. Di era itu, bajak laut bulan air tidak memiliki kekuatan untuk memerintah. Tapi dia tidak hanya mengandalkan kekuatan dan harta, dia juga sangat cerdas. Zhao Feng mengedarkan mata spiritual Tuhannya untuk memindai buku yang dibuat oleh ki roh sejati dan isinya segera disalin oleh Zhao Feng. Mata rohani Tuhannya telah mengalami banyak perubahan dan kekuatannya menjadi semakin dan lebih menakutkan. Bahkan Mystic Flower Treasure Bible, keterampilan yang sebanding dengan tingkat spiritual tingkat tinggi telah disalin. Segera, Mystic Flower Treasure Bible muncul di benaknya dan Zhao Feng dengan cepat melirik isinya. Dalam hal keterampilan, Mystic Flower Treasure Bible hanya dekat dengan tingkat spiritual tingkat tinggi. Tetapi itu adalah buku yang berisi keterampilan bab 100 bunga dan orang-orang dari jalan yang jahat. Sederhananya, ini adalah buku Wik yang berisi esensi teknik jahat. Oleh karena itu, nilai sebenarnya bisa dibandingkan dengan warisan petir Zhao Feng. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Mystic Flower Treasure Bible membuatnya sangat sulit bagi para penggarap untuk mencapai Origin Core Realm, sedangkan Lightning Inheritance memiliki sejumlah keberhasilan. The Mystic Flower Treasure Bible berisi teknik aneh yang tidak bisa diantisipasi. Keterampilan pergerakan dan kecepatan dapat membantu beberapa bagian yang lebih lemah dari penangkal petir. Petik 2. Zhao Feng tertegun saat pertama kali membaca Mystic Flower Treasure Bible. Warisan petir ditujukan untuk pemahaman dan wawasan, sedangkan Mystic Flower Treasure Bible dapat digunakan dalam situasi apapun, masing-masing dengan taktik yang berbeda. Aku akan memilih yang terbaik dan melupakan sisanya. Zhao Feng membuat keputusan. Dengan Mystic Flower Treasure Bible sudah dekat, dia tidak membutuhkan keahlian lain. Untuk 1 atau 2 hari ke depan, Zhao Feng tinggal di pengasingan. The Lightning Yuan Qi di atas aula pemimpin bab menjadi beberapa kali lebih padat dan bahkan membentuk awan petir. Hanya aura dari mencoba menerobos ke alam roh sejati beberapa kali lebih kuat dari yang lain. Hati Dai Ye tergerak. Awan petir yang berkumpul di atas aula sudah melebihi tahap awal dari pakar True Human Rank. Menurut norma yang biasa, mereka yang baru saja memasuki True Human Rank dianggap berada pada tahap pemula dan hanya setelah konsolidasi mereka akan mencapai tahap awal. Itu adalah 3 alasan utama mengapa aura Zhao Feng begitu kuat. Pertama, peninggalan petir sangat kuat dan petir adalah salah satu elemen terkuat di dunia. Itu bisa melawan sebagian besar elemen lainnya. Kedua, energi mental Zhao Feng telah mencapai tingkat tinggi dan sumber mental mata spiritual Allahnya sangat besar, maka ia bisa mengumpulkan lebih banyak surga bumi Yuan Qi. Ketiga, bagian dari sumber murni roh sejati bajak laut water telah bergabung dengan sumber roh sejati Zhao Feng. Terlepas dari alasan ini, Zhao Feng juga memiliki 3 bunga teratai berharga, yang membantunya berkultivasi. Oleh karena itu, meskipun sumber roh sejati Zhao Feng baru saja dikumpulkan, itu sudah cukup kuat. Boom!
Awan petir di udara tiba-tiba bergetar dan mengalir ke tubuh Zhao Feng seperti banjir dan membersihkannya. Pada saat tertentu, kilat di udara menghilang. Segera setelah itu, aura baru dari alam roh sejati yang berisi perasaan kacau, destruktif tersebar di beberapa mil. Pada saat itu, semua orang di bab agama darah besi merasakan aura yang membuat mereka gemetar. Dia berhasil. Dai Ye bertindak seolah-olah dia baru saja menyelesaikan tugas besar dan kilatan kejutan muncul di matanya. Aura Zhao Feng terlalu kuat. Dia baru saja mencapai alam roh sejati, tetapi dia sudah mengeluarkan aura yang begitu hebat. Hanya beberapa ahli tertinggi yang akan memberikan perasaan seperti itu ketika kultivasi mereka meningkat. Misalnya, ketika pedang Sein Ye Wuxi naik ke alam roh sejati, seberkas cahaya pedang memaksa para ahli alam roh sejati mengejarnya untuk mundur. Menurut catatan kuno, ketika Patriark Scarlet Moon naik ke alam roh sejati, awan berwarna darah menyelimuti semuanya dalam radius 10 mil, melambangkan bencana. Ketika Zhao Feng mencapai alam roh sejati, segala sesuatu dalam radius 10 mil bisa mendengar dengungan guntur dan merasa mati rasa. Melaporkan kepada pemimpin bab, Letnan Chen telah ditangkap oleh bandit kipas terbang. Kepala keluarga Yun dan Fan Flying Bandit mengatakan bahwa jika pemimpin bab tidak muncul dalam 3 hari, mereka akan menghancurkan bab agama darah besi. Petik 2. Sosok berlutut di luar aula bergetar. Pada saat ketika Zhao Feng menerobos ke alam roh sejati, bahkan pembudidaya true human rank normal akan merasakan hati mereka bergetar ketika menghadapi Zhao Feng. Persetan, suara gemuruh terdengar di udara, seperti suara dewa petir. Ya, setengah langkah kultivator True Spirit Realm begitu ketakutan sehingga jiwanya hampir hilang. Hanya teriakan dari pemimpin bab baru ini saja yang hampir membuat pikirannya hancur. Normal True Human Rank tidak memiliki kekuatan ini. Dia harus mengkonsolidasikan sumber roh sejatinya. Sekarang bukan waktu terbaik baginya untuk bergerak. Petik 2. Dai Ye berpikir dalam hatinya. Di dalam aula, Zhao Feng duduk bersila dengan rambut biru bertiup. Busur petir melilit tubuhnya. Mereka bahkan lebih tipis dari jaring laba-laba. Pada saat yang sama, tanda kilat melintas di dahinya. Itu adalah tanda petir mengambang crash yang sama yang telah dia terima di istana Floating Crash. Dai Ye hanya 50% benar. Zhao Feng tidak hanya perlu mengkonsolidasikan sumber roh sejatinya, ia juga perlu meningkatkan. Warisan petirnya telah dibatasi oleh kultivasinya, tetapi sekarang ia telah menembus alam roh sejati dan telah mencapai tingkat baru dalam merasakan surga bumi Yuan Qi. Itu bahkan lebih baik daripada kebanyakan True Human Ranks. Bum bum bum, petir muncul sekali lagi di udara, kali ini bahkan lebih kuat dari yang terakhir. Apa yang terjadi? Bukankah dia baru saja menerobos ke alam roh sejati? Mengapa auranya naik lagi? Petik 2. Dai Ye memiliki ekspresi tak percaya. Pada kenyataannya, karena bagian dari sumber roh sejati bajak laut Water Moon telah bergabung dengan sumber roh sejati Zhao Feng, ukurannya mendekati tingkat manusia sejati tahap awal. Seseorang harus tahu bahwa budidaya bajak laut bulan air telah mencapai puncak True Mystic Rank dan itu setengah langkah ke True Lord Rank. Sumber roh sejati yang ditinggalkannya jelas kuat. Menggunakan kekuatan dan indera dari menerobos saat itu, Zhao Feng menyerbu langsung ke lantai kedua warisan petir dan mengumpulkan lebih banyak petir Yuan Qi. Pada saat yang sama, sumber roh sejati bajak laut Water Moon menjadi kekuatan yang membantunya menyerap Lightning Yuan Qi dan mengkonsolidasikan sumber roh sejatinya. Waktu berlalu, pergerakan dari Lightning Yuan Qi di atas aula pemimpin bab hampir sebanding dengan True Mystic Rank. Awan kilat selebar 100 yard muncul di atas Zhao Feng. Pada saat ini, bahkan tidak normal pembudidaya True Human Rank berani mendekati Zhao Feng. Jika awan petir yang menakutkan turun, tidak hanya Zhao Feng akan mati, bahkan pembudidaya Realm Spirit Real terdekat tidak akan bisa mundur tanpa terluka. Weng gelombang. 3 lotus berharga bunga di bawah Zhao Feng memancarkan cahaya aneh yang membantunya menyerap lebih banyak surga bumi Yuan Qi. Item suci seperti 3 bunga teratai berharga juga meningkatkan aura Zhao Feng. Zeze, ini adalah hari terakhir. Jika Zhao Feng tidak keluar, maka letnan erotis ini akan menjadi playtoy kami. Petik 2. Fan Flying Bandit tersenyum mengerikan. Keluarga Sisi Yun dan 100 Flower Chapter telah mengelilingi Tousan Water Chapter. Wajah Letnan Chen Mengzhen penuh amarah. Alasan dia kalah bukan karena kekuatan,
Tetapi karena Fan Flying Bandit telah menggunakan racun yang diambil dari Treasury Moon Water yang digunakan oleh Water Moon Bandit ketika dia masih hidup. Letnan Yunsa memimpin eselon atas Kapitel dan hanya bertahan. Keluarga Sisi Yun dan 100 bab bunga tidak berani bertindak terlalu keras karena kekuatan agama darah besi bahkan menekan Imperial saat ini. Fan Flying Bandit ingin mengeluarkan amarahnya dan mengambil kembali barang-barang miliknya. Pemimpin keluarga Sisi Yun ingin mengambil Vegeanas untuk cucunya dan di belakangnya adalah keluarga Yun utama. Zhao Feng itu telah mencapai alam roh sejati tetapi dia masih belum keluar. Yunsa mengertakkan gigi, sangat marah. Pada saat yang kritis, Zhao Feng, pemimpin bab sejati, bersembunyi seperti kura-kura. Pada saat ini apakah Yunsa punya waktu untuk menghitung melawan Zhao Feng? Bab 1000 air telah jatuh ke dalam situasi paling berbahaya dalam 10 tahun. Dengan menggunakan semua kekuatan mereka, baik dalam terang maupun gelap, mereka hanya berhasil memblokir kedua faksi. Waktu berlalu dengan lambat, Yunsa merasa seolah-olah satu hari adalah setahun dan Chen Mengzhen merasa takut akan apa yang akan terjadi. Kepahitan muncul di benak mereka. Mereka ingin menipu Zhao Feng tetapi malah membakar diri mereka sendiri. Tidak hanya mereka tidak menghitung terhadap Zhao Feng, mereka juga terseret ke masalah yang disebabkan oleh yang terakhir. Yunsa bahkan curiga bahwa Zhao Feng adalah bencana. Dia telah lolos dari pernikahan di kota Danau Banjir, pergi ke benteng air transversal dan mengambil treasury bulan air kemudian pergi ke ibu kota dan menculik Permaisuri Qin. Sekarang, dia telah tiba di bab 1000 air dan bencana telah menimpa mereka sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menghitung terhadap Zhao Feng. Keluarga Sisi Yun dan 100 Flower Chapter adalah musuh Zhao Feng. Namun, tekanan yang seharusnya ditanggung oleh Zhao Feng ditanggung oleh dua letnan. Sudah hampir siang. Jika Zhao Feng tidak keluar, kita akan menajiskan letnan cantik ini lalu menghancurkan bab 1000 air. Fan Flying Bandit mengancam. Kepala keluarga Sisi Yun juga tertawa dingin dan mengangkat tangannya, seolah membuat persiapan untuk menyerang bab 1000 air. Keluarga Yun utama juga merupakan salah satu dari 8 faksi utama. Klan utama, keluarga atau markas tidak akan mendukung pasukan Sisi atau pasukan terlalu banyak atau keseimbangan akan hilang. Oleh karena itu, kepala keluarga Sisi Yun hanya mewaspadai agama darah besi tetapi tidak takut pada mereka. Ledakan, guntur keras meledak di atas bab 1000 air dan semua orang dalam radius 100 mil bisa melihat busur petir. Banyak orang merasakan kegelisahan muncul. Pada saat yang sama, awan petir di atas aula pemimpin bab menghilang. Simbol petir biru muncul di dahi Zhao Feng. Siu, sosoknya lenyap dari titik itu dan seberkas kilat melintas di langit. Pemimpin bab akan datang. Dai Ye tersenyum tipis dan mengirim transmisi kemana-mana. Pemimpin bab akan datang. Seluruh Pousan Water Chapter menyaksikan busur petir menembus langit. Bab 316 membunuh alam roh sejati. Bab agama darah besi. Keluarga Sisi Yun dan pasukan Fan Flying Bandit berdiri di sekitar area, menghalangi jalan keluar. Kekuatan orang benar dan jahat telah bekerja sama dan memaksa bab 1000 air ke dalam situasi putus asa. Jika tidak ada bantuan luar, bab 1000 air mungkin menghilang hari ini. Yunsa penuh dengan kebencian karena semua ini dibawa oleh pemimpin bab baru. Letnan Chen Mengzhen menuliskan penghinaan dan kesedihan di wajahnya. Ada beberapa orang dari bab 100 bunga di dekatnya yang memandangnya dengan ekspresi jahat dan senyum. Selama Fan Flying Bandit memberi perintah, takdirnya akan menjadi tak terbayangkan. Yang menyedihkan adalah bahwa pemimpin Kapitel baru hanya peduli pada kultivasinya dan bersembunyi seperti kura-kura. Mereka berdua awalnya ingin menggunakan musuh untuk melawan Zhao Feng. Tapi tanpa disangka-sangka, Zhao Feng adalah musibah yang telah menyebabkan banyak masalah ini dan dia baru tiba di bab 1000 air beberapa hari yang lalu. Zhao Feng ini telah mencapai alam roh sejati, jadi mengapa dia tidak datang? Jika dia dan Dai Ye datang maka kita akan mendapat bantuan dari dua pembudidaya alam roh sejati dan setidaknya ada harapan. Petik 2. Semakin Yunsa memikirkannya, semakin sulit dipercaya dan marahnya dia. Dia telah mengirim orang beberapa kali untuk meminta pemimpin bab dan Dai Ye tetapi jawabannya sama, persetan. Tepat pada saat ini, gemuruh guntur keras bergema di langit. Pemimpin bab akan datang. Setelah gemuruh guntur, busur petir melintas di langit, menciptakan pemandangan yang indah. Semua ahli di Pousan Water Chapter tertarik oleh ki baru dari roh sejati itu. Semua orang bisa melihat lengkungan cahaya dalam radius 10 mil.
Kultivator realem roh sejati dari ketiga kekuatan semuanya menyebarkan sensual spiritual mereka. Zhao Feng, kamu akhirnya datang. Yunsa masih merasa marah, tetapi reaksi Fan Flying Bandit dan kepala keluarga Sisi Yun jauh lebih ganas daripada dia. Zhao Feng, suara Fan Flying Bandit bergetar ketika dia menggertakkan giginya dengan tatapan mematikan di matanya. Itu adalah pandangan bahwa hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Kamu adalah Zhao Feng yang menghancurkan masa depan cucuku dan harapan keluarga 1000 air Yun. Wajah kepala keluarga Sisi Yun dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Reaksi kedua ahli itu membuat Yunsa ketakutan. Terutama bandit kipas terbang. Seolah-olah dia ingin makan darah dan tulang Zhao Feng. Siu, sosok yang melintas di udara sangat cepat dan turun dengan aura yang merusak. Ekspresi dari semua kultivator realem roh sejati hadir berubah. Aura ini bukan dari seseorang yang baru saja menerobos ke realem spirit realem bisa miliki. Pemimpin bab salam, semua anggota dari kapitel tunduk pada Zhao Feng. Yunsa mengertakkan giginya secara diam-diam, tetapi masih harus bertindak hormat di luar. Pemimpin bab, keluarga Sisi Yun dan 100 bunga bab menyerang kita dan situasinya tidak baik. Kami berharap pemimpin bab dapat memimpin kami untuk menghancurkan musuh. Petik 2. Dia sangat licik dan segera memberi Zhao Feng tugas besar. Jika bab 1000 air dihancurkan, itu akan menjadi kesalahan Zhao Feng karena dia adalah pemimpin dan Yunsa sendiri tidak akan memiliki terlalu banyak tanggung jawab. Keluarga Sisi Yun dan hati Fan Flying Bandit berkedut saat mereka merasakan aura Zhao Feng. Di masa lalu, Zhao Feng hanyalah seorang bocah di alam ascendet yang memiliki metode yang kuat. Namun, sekarang setelah dia menerobos ke alam roh sejati, akan ada beberapa kesulitan. Semua orang mendengarkan, suara Zhao Feng memasuki pikiran eselon atas dari bab agama darah besi. Suara itu langsung masuk ke dimensi energi mental mereka dan itu jauh lebih baik daripada transmisi normal, sungguh energi mental yang kuat. Pejabat eselon atas dari Tousan Water Chapter berpikir dan mendengarkan. Letnan Yunsa, setelah pertempuran dimulai, Anda perlu memimpin Penatua Gao dan menghentikannya selama separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Jika Anda tidak bisa, maka Anda akan menghadapi tanggung jawab. Petik 2. Suara Zhao Feng tampaknya mengandung guntur. Bawahan ini mengerti. Yunsa mencibir dingin di dalam hatinya. Dari sudut pandangnya, perintah semacam itu mencari kematian. Setelah Chen Mengzhen ditangkap, Yunsa dan Penatua Gao adalah dua orang terkuat dan mereka bisa mengulur kultivator True Mystic rank normal untuk sementara waktu ketika mereka bekerja sama. Selain itu, kepala keluarga Sisi Yun sudah tua dan kecakapan pertempurannya tidak sebesar sebelumnya. Namun, terlepas dari keluarga Sisi Yun, ada ancaman lain. Itu adalah bandit kipas terbang. Dari sudut pandang tertentu, ancaman Fan Flying Bandit lebih besar. Bandit ini setengah langkah ke True Mystic rank dan dia telah mendapatkan Water Moon God Pitch Fan, membuat serangannya sebanding dengan True Mystic ranks normal. Selain itu, Fan Flying Bandit adalah pemimpin dari bab 100 bunga dan dia memiliki berbagai metode yang tidak dapat dijaga. Chen Mengzhen telah ditangkap olehnya. Bawahan ini mengerti. Saya akan bekerja sama dengan Letnan Yunsa dan dapat mengatur untuk menyelesaikan tugas. Tetapi Fan Flying Bandit, Penatua Gao bertanya. Kamu hanya perlu melakukan tugasmu. Saya bisa menangani bandit kipas terbang sendiri. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Hanya dalam 1 atau 2 napas, dia telah menyelesaikan pengaturannya. Mata spiritual Tuhannya menyebar ke seluruh area dan memiliki interpretasi yang jelas tentang situasi tersebut. Haha, apakah bocah ini begitu sombong sehingga dia berpikir bahwa Fan Flying Bandit mudah ditangani? Yunsa sangat gembira. Jika itu di masa lalu, peluang kemenangannya melawan Fan Flying Bandit adalah antara 40–60%, yang berarti bahwa Fan Flying Bandit bukan tandingannya. Namun, setelah mendapatkan Water Moon God Pitch Fan dan barang-barang lainnya dari Water Moon Treasury, kekuatannya telah sangat meningkat. Sekarang Yunsa tidak punya banyak peluang melawan Fan Flying Bandit. Keputusan Zhao Feng membuat Yunsa sangat gembira. Satu-satunya kekhawatiran adalah reaksi markas utama ketika bab dihancurkan. Zhao Feng, jika Anda datang dan meminta maaf, masih ada kemungkinan harapan. Kepala keluarga Yun berkata dalam-dalam. Hahaha, Zhao Feng, bahkan jika Anda berlutut, memohon pengampunan dan menyerahkan semua harta Anda, saya masih tidak akan memaafkan Anda.
Fan Flying Bandit tersenyum mengerikan dan riak biru dingin terlepas dari Water Moon God Pitch Fan-nya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk membunuh True Human rank normal. Zhao Feng tidak keberatan dengan Fan Flying Bandit dan dia memimpin beberapa orang dari Iron Blood Religion Chapter menuju keluarga Yun. Yun Sa dan Penatua Gao pergi sesuai dengan rencana dan pergi untuk menghentikan kepala keluarga Sisi Yun. Mereka yakin bahwa mereka mampu menghentikan pakar True Mystic rank lama untuk waktu yang singkat. Tapi, mengapa Zhao Feng juga menyerbu ke arah keluarga Sisi Yun? Bukankah dia akan berurusan dengan bandit kipas terbang? Siu, sosok Zhao Feng pingsan dan riak petir biru menyebar di udara. Sebuah busur petir dengan cepat melaju menuju Penatua pangkat manusia sejati dari keluarga Sisi Yun. Dia begitu cepat sehingga kemanapun dia pergi, gelombang petir akan menghanguskan eselon menengah keluarga Sisi Yun, meninggalkan mereka pada napas terakhir mereka. Kecepatan sangat cepat, aku akan melihat seberapa kuat pemimpin bab yang baru. Petik 2, jantung sesepuh keluarga Sisi Yun melonjak, tapi dia tidak mundur. Bagaimanapun, dia adalah ahli realem roh sejati yang telah mencapai tahap awal dari True Human Rank. Bagaimana dia akan takut pada junior yang baru saja mencapai alam roh sejati? Cahaya biru yang berubah menjadi Zhao Feng tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan itu mengejutkan tetua keluarga Sisi Yun. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng telah menyembunyikan beberapa kecepatannya saat itu. Kekuatan petir adalah apa yang dipahami dari warisan petir dan mengandung esensi kecepatan. Zhao Feng telah menghemat beberapa kecepatannya saat itu dan sekarang telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatannya dengan cepat dalam waktu singkat. Petir yang mengelilingi Zhao Feng langsung menjadi lebih kuat dan menyapu dalam radius 20 hingga 30 meter. Mereka yang dibawa alam roh sejati entah langsung terbunuh atau kehilangan kekuatan pertempuran mereka. Tetua keluarga Sisi Yun tidak bereaksi cukup cepat terhadap ledakan kecepatan Zhao Feng dan tubuhnya menjadi mati rasa. Sensasi mati rasa ini tidak cukup baginya untuk kehilangan kekuatan bertarungnya tetapi memperlambat reaksinya. Bilah petir sepanjang 3 kaki mengembun di tangan Zhao Feng dan mulai bergetar. Itu setajam gergaji listrik dan dia menikamnya ke angkatan sejati defensif keluarga Sisi Yun. Bilah petir Zhao Feng sangat tajam dan menembus dengan cepat melalui pertahanan sesepuh keluarga Sisi Yun. Tetua keluarga Sisi Yun berteriak ketika dia ditikam di dada oleh pedang. Lubang yang terbakar dan berdarah muncul di tempat dia ditusuk. Tubuhnya juga mulai bergetar. Bilah petir pecah setelah satu serangan itu, tetapi retaknya menyebabkan lebih banyak kerusakan. Celepuk, mayat merokok tertinggal di tanah. Seorang penatua dari keluarga Sisi Yun, yang berada pada tahap awal dari True Human Rank, terbunuh dalam satu gerakan oleh Zhao Feng. Hati semua orang dari keluarga Sisi Yun terguncang dan mereka semua mengambil napas dingin. Mereka yang telah merencanakan untuk menyerang Zhao Feng berhenti di tengah langkah dan mereka merasa tenggorokan mereka terhalang. Setengah dari mengapa tetua keluarga Sisi Yun kalah begitu cepat adalah karena dia meremehkan Zhao Feng. Siapa yang mengira bahwa seorang junior yang baru saja mencapai alam roh sejati akan begitu kuat? Zhao Feng ini berani mengabaikanku. Di sisi lain, wajah Fan Flying Bandit dingin dan penuh kebencian. Zhao Feng adalah target satu-satunya. Dia perlu membakar anak nakal itu menjadi debu dan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya di Treasury Bulan Air. Dia telah mengunci Zhao Feng sejak awal, tetapi Zhao Feng bahkan tidak peduli dengannya dan memperlakukannya seperti udara. Sebagai gantinya, dia dibebankan ke keluarga Yun. Dia meraung marah dan menyerbu ke arah Zhao Feng. Setelah itu, dia menyaksikan Zhao Feng bergerak pada tetua realem True Spirit dan tertawa diam-diam ketika dia berencana untuk membunuhnya dari belakang. Namun, pada saat berikutnya, dia menyaksikan Zhao Feng membunuh sesepuh keluarga Sisi Yun dengan satu serangan pisau. Fan Flying Bandit tidak bisa membantu tetapi tertegun. Meskipun sesepuh keluarga Sisi Yun telah meremehkan lawan, Zhao Feng jauh lebih menakutkan daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Zhao Feng, datang dan mati. Bandit kipas terbang itu juga penuh percaya diri saat dia memegang kipas persik Dewa Air Bulan. Setelah kehilangan yang sangat besar di benteng air transversal, ia kembali ke fraksinya dan berhasil memperbaiki kipas persik Dewa Bulan Air. Dia kemudian menggunakan beberapa sumber daya yang dia peroleh di Treasury Bulan Air untuk meningkatkan kekuatannya. Pada titik ini, Zhao Feng berbalik dan melirik Fan Flying Bandit sambil tersenyum.
Dia jelas tidak mengabaikan bandit kipas terbang. Namun, dalam pandangan Zhao Feng, Fan Flying Bandit sebenarnya yang paling mudah untuk ditangani. Ini karena dia telah mengendalikan emosi dan tujuan Fan Flying Bandit. Fan Flying Bandit membenci Zhao Feng setelah kekalahan saat itu dan kebencian itu telah mencapai tingkat di mana ia menjadi iblis jantung. Karena itu, Zhao Feng yakin bahwa Fan Flying Bandit akan mencoba membunuhnya terlepas dari apa. Namun, Zhao Feng tidak melakukan apa yang dia inginkan dan sengaja menghindarinya. Tapi dia mendapatkan perhatiannya pada saat yang sama saat dia menyerang keluarga Sisi Yun dan membunuh seorang penatua. Membunuh penatua keluarga Sisi Yun bukan tanpa tujuan, itu sebenarnya langkah yang sangat penting dari rencana Zhao Feng. Ini karena ada beberapa penatua True Human Rank di keluarga Sisi Yun dan dia harus membunuh setidaknya satu untuk meringankan tekanan pada bab agama darah besi.